Selamat Sabat semuanya. Welcome to Lifehouse International SDA Church. Selamat datang di gereja Lifehouse International SDA Church. Full church. Correction. Baik, kami senang karena walaupun cuaca tidak bersahabat, tetapi Tuhan bersahabat terus dengan kita. Amin. Walaupun badan tidak bersahabat, tetapi Tuhan selalu mendampingi kita, bahkan menggendong kita sehingga Anda bisa hadir saat ini. Walaupun tinggal di, orang Manado bilang tongka dengan obat, Anda ada di sini. Puji Tuhan. Dan terima kasih semua anggota yang sudah hadir. Terima kasih tamu-tamu yang sudah hadir. Saya mau bilang tamu, tetapi sebetulnya sudah tidak tamu kalau bilang Tante Gesha dan Iin dan anaknya ada di sini. Mereka ini sebetulnya anggota kita dari 2007. Jadi waktu saya coba buka-buka gambar-gambar dulu, saya lihat, ada bayang Iin, ada Tante, ada ini, Lele kemana, aduh, rupanya kita semua itu satu gereja dulu. Tapi kali ini kita sudah dipisah-pisahkan dengan kebahagiaan masing-masing. Jadi marilah kita tetap berdoa supaya Anda bahagia di tempat ini sampai Tuhan datang. Sudah juga perlu pindah-pindah gereja karena gereja tahu banyak. Sekarang sudah bukan masa lagi pindah-pindah gereja. Sekarang masa untuk maintain dan bahkan masa untuk apa? Develop, expand. Dan mewah masa di waktu kita apa? Mempersiapkan kedatangan Tuhan supaya kita masuk pada waktu Tuhan datang. Ya, today is our 4th day ya, hari yang keempat untuk 10 days prayer ya. Jadi saya tidak berkhotbah, saya hanya ingin melanjutkan pesan dari kita punya GC. Menyiapkan ini sangat baik sekali. Dan sangat disayangkan saya lihat di North America Divisi tidak banyak yang mengikutinya. Kebanyakan yang mengikuti adalah di daerah apa? Afrika, Asia, dan orang-orang Asia yang ada di Amerika. Kurang sekali saya lihat. Saya lihat di mana-mana, mau di Facebook, YouTube, semua media-media, orang-orang yang dari luar. Puji Tuhan kita yang masuk North America Divisi yang melakukan itu setiap tahun. Dan 10 days of prayer ini sangat penting. Karena ingat, berdoa itu adalah apa? Doa itu adalah nafas kehidupan. Saya akan coba Anda tidak bernafas 5 menit, rasa akan juga itu. Berani Anda tidak berdoa 5 menit, matilah sudah kita kebanyakan di sini. Jadi tanpa doa kita tidak bisa apa? Tidak bisa hidup. Tanpa doa tidak bisa hidup. Yesus pun yang sudah 100% manusia, 100% Tuhan, tapi tiap saat dia apa? Berdoa. Setiap hari, bahkan dia menyisihkan waktu di pagi hari. Pagi hari itu subuh-subuh dia berdoa. Dan Tuhan katakan dalam Roh Nubuat, Yesus apa hanya berdoa semalam-malaman? Tidak. 3 hal yang dia buat. Berdoa, kemudian apa dia buat? Belajari firman Tuhan, dan dia apa? Menyanyi sambil menunggu apa? Fajar menyingsing. Ya, Anda boleh bayangkan itu. Tiap hari Yesus tidak pernah putus itu. Apalagi kita apa? Manusia biasa. Apakah hanya Wayne Rumabi? Ya, habislah sudah. Kalau Anda tidak berdoa, habislah sudah. Dan ingat, gereja ini maju karena apa? Kita mempunyai pimpinan yang boleh disebut man of prayer dan woman of prayer. Kita punya pendeta yang setiap saat mendoakan kita. Dan bahkan dia kasih schedule, hari ini Anda, hari ini, dan lain sebagainya. Dan saya ingat kesaksian dari Pak Vence dan Freli, hanya doa itu apa? Dari pastor siapa? Pavel ke apa itu? Hanya tinggal berapa orang. Kalau boleh lihat, gereja itu akan mati. Dan puji Tuhan, orang kutuk-kutuk gereja ini tidak mati. Karena doa selalu apa? Tuhan dengar. Saya ingat dulu, dikutuk-kutuk lain sebagainya, saya bilang, tidak akan mati. Dan bahkan bukan cuma sampai tidak mati, bertumbuh, dan bahkan apa? Tuhan kasih status full church. Amin. Dan puji Tuhan, di tahun yang baru kita punya hadiah melalui doa. Tuhan kasih kita apa? Full church. Dan akan diselebrate March 14. Mudah-mudahan itu tidak salah. Dan itu kita punya anniversary gereja yang ke 11. Jadi Anda boleh bayangkan, Tuhan punya sayang dan Tuhan punya berkat luar biasa. Dan saat ini kita akan pelajari bagaimana bersatu dengan kerendahan hati dalam pikiran Kristus. Humbly come together in this mind of Christ.
Ada dua kata yang saya ingin Anda fokuskan di sini, yaitu ini, ya, humbly atau kerendahan. Saya mau tanya, bagaimana Anda rendah hati? Saya mau tanya, apakah Iin rendah hati? Apakah Tante Gesi rendah hati? Apakah Win Rumah rendah hati? Ibu Pendeta rendah hati? Anda bisa jawab itu? Apakah saat ini saya bisa bilang, Om Yancir itu rendah hati atau tidak? Oh, waktu kita di gereja Source dulu, Iin masih ingat 2008, waktu kita mau cari pendeta, kriteria nomor 1 bukan dokter, saudara. Tahu enggak, waktu di meeting dia bilang, orang harus cari pendeta yang rendah hati, pikali juga itu. Anda mau cari pendeta rendah hati? Bagaimana cara mau cari rendah hati? Susah. Kadang-kala cuma dapat lihat di muka tapi tidak rendah hati. Iya toh? Ada kadang itu susah untuk ditebak dan susah untuk dicari. Nah, bagaimana itu rendah hati? Ada yang bisa definisikan rendah hati? Atau oh tuh orang itu. Saya sering dengar orang bilang, "Aduh, dia itu rendah hati." Apakah rendah hatinya diam-diam? Apakah rendah hati itu jago bicara? Apakah rendah hati itu dia jago melawat? Kira-kira apa pengertian rendah hati? Kalau menurut pelajaran yang kita lihat di sini. Nah, kalau secara singkat Anda bisa baca dalam Roh Nubuat, rendah hati itu ada 3. Jadi supaya Anda boleh tahu. Tapi sebetulnya pelajarannya bukan 3 ini. Pelajarannya lain lagi. Tapi supaya kita tahu, rendah hati itu kalau diterangkan dalam Roh Nubuat, dikatakan itu nomor 1 itu untuk menilai Anda itu rendah hati. Nomor 1 itu adalah know yourself. Ingat baik-baik, know yourself, accept yourself, dan yang terakhir surrender yourself. Ingat baik-baik, 3 itu. Itu menurut Roh Nubuat. Tetapi untuk pengertian dalam pelajaran ini ada lebih dalam lagi, ya. Ya, kita bisa baca itu dalam buku Kisah, ya. Dimulai dengan buku Kisah. Nah, ini dia. Anda tahu cerita ini? Cerita ini terjadi sebelum Yesus diangkat, sesudah Yesus diangkat ke dunia ini. Sudah. Jangan lupa, ini buku Kisah, Kisah 1 ayat yang sampai 14. Cerita ini pada waktu Yesus baru diangkat dan kemudian Yesus menitip pesan. Betul? Apa pesannya dia? Aku akan beri Roh Kudus, ya toh? Roh Suci. Nak pergi, nak dapat Roh Suci. Sebaiknya aku pergi supaya Anda bisa dapat Roh Suci. Dan tentunya Tante Anik Sopi lihat itu tanpa saya lihat di foto waktu Yesus diangkat, Tante Anik dah pegang tuh batu. Pas di situ menurut mereka punya kepercayaan. Dan memang itu betul di luar, pas di dalam perjalanan itu ke rumah itu. Boleh baca di sini. Ini bahasa Inggrisnya. Saya mungkin taruh bahasa Indonesia aja ya. Indonesia. Sebelah sini. Balik lagi. Nah, ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Nah, itu yang di foto tadi, dia pegang tuh batu. Ya, Yesus diangkat dari situ. Yang hanya perjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi cuma perjalanannya jauh juga. Jadi jangan lupa mereka naik ke ruang mana? Atas ya. Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah, nah ingat baik-baik. Kenapa ayat Alkitab dikasih tahu nama-nama ini? Nomor 1. Siapa yang nomor 1? Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Simon orang dan Yudas bin Yakobus. Ini bukan Yudas Iskariot ya. Oh. Thank you. Nah, ini jauh lebih bagus. Lebih jelas. Ya, thank you. Jadi, jangan lupa. Nama-nama ini sengaja disebut. Ada berapa orang di sini? Ada berapa orang semua total? Coba Anda baca. Total berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa? 9, 10, 11, 12. Artinya mereka ini adalah murid Yesus. Nah, ini yang paling penting. Anda baca ayat yang ke-14. Mereka semua, ini 12 ini, bertekun dengan sehati dalam apa? Doa bersama-sama. Beda itu doa sendiri dan beda itu doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ada lebih dari 12 orang di ruangan ini. Mereka berdoa
bersama-sama, tekun sehati dalam doa. Coba kita praktekkan ini. Nanti sebentar pendeta akan pimpin kita punya doa sebentar. Mari kita berdoa apa? Bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Dia punya bahasa Inggris, Anda bisa lihat ya. Dia punya bahasa Inggris di sini. Anda lihat ini, kata ini. One accord in prayer and supplication. Bayangkan itu, sama mau lawang lah itu. Ini sangat penting ini. Dan ingat, nah sekarang pertanyaan. Di dalam pelajaran kita day 4 ini ada pertanyaan. Coba Anda baca pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya. In English, you guys can read down here ya. Ini bahasa Indonesianya. Dalam daftar orang-orang yang berada di ruang atas, siapa yang paling mengejutkan Anda, mengapa? Ada yang boleh jawab? Siapa yang paling mengejutkan Anda? Saya ada jawabannya. Oh ini Yudas lain ini. Jangan Anda juga Yudas Iskariot so bangun kembali ulang di situ berdoa. Nah, Yudas tidak bertobat. Malah DP Puru apa? DP Puru apa? Picah toh? Keluar. Nanti Anda baca ini. Yang paling saya mengejutkan saya ini adalah cuma satu. Yes, betul Om. Why? Why Peter? Karena apa? Barusan saja dia bilang apa? Menyangkal Yesus. Dia itu bukan cuma apa? Deny, bukan cuma apa istilahnya betray, tapi dia apa? With cursing. Bayangkan itu. Dia betray, dia deny with cursing and swearing. Dua itu. Jahat sekali itu. Dan bukan cuma itu. Kalau saya itu anggota 12 murid Yesus, saya akan bilang, "Kenapa ini kurang ajar?" Paling kata-kata binatang so keluar. Kenapa dia muncul di sini? Iya tahu betul. Kalau apalagi kita Thomas. Oh, Thomas tak akan sikat dia. Kurang aja. Lebih parah sebenarnya harus Yohanes. Betul? Karena Yohanes yang buktinya, dia bilang begini. Kan Petrus bilang, "Biar ngoni semua anak Yohanes, Thomas, ngoni pasti akan apa? Lemah. Tapi kita bertahan." Dia yang kurang ajar. Justru Yohanes yang pergi sampai di mana? Di bawah kaki salib. Ya, sampai dia bilang begini, "Ibu Yesus, jangan lupa ngana yang apa? Ini ngana pe apa? Ngana pe anak." Bayangkan. Yohanes harusnya yang marah, tapi apa? Tidak ada yang marah. Kalau saya rasa bingung ini. Kenapa Petrus balik ulang di situ? Berani. Tapi karena mereka sudah apa? Datang bersatu, orang yang paling kita marah pun jadi apa? Jadi teman. Bahkan kalau Anda baca terus, Petrus yang pimpin meeting ini. Betul? Dia langsung berdiri. Kan dia orang yang paling apa? Paling itu toh, paling boleh agresif, kolerik dan lain sebagainya. Dia berdiri. Dia bilang, "Hai saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama." Petrus yang pimpin. Siapa yang angkat dia? Nggak ada yang angkat. Yesus tidak titip pesan, "Hai Petrus, kamu yang pimpin." Tidak, sebenarnya yang layak pimpin itu adalah siapa? Yohanes. Yohanes yang layak. Karena dia diserahkan oleh Yesus. Mewakili keluarga. Dan ini ada keluarga-keluarga Yesus dalam situ. Petrus yang pimpin. Dia malah bilang, "Kita datang di sini untuk apa? Nomor 1. Ganti siapa? Yudas." Sampai dia terangkan tuh Yudas sampai dia punya lain sebagainya. Dan bahkan dia terangkan bagaimana Yudas itu rupanya membeli tanah dari tipuan-tipuan ini. Dia punya penipuan. Dan apa yang terjadi di tanah itu? Jadi tanah apa disebut dengan tanah darah. Sampai sekarang orang masih orang mau pergi situ mau berhenti lah. Mau pergi situ biar dia mau bilang, "Oh ada Thor." Sudah pergi aja itu Yudas petambah itu. Yang pimpin Petrus. Bayangkan. Nah, kenapa Petrus itu bisa diterima? Sebelum Yesus tinggalkan dunia ini, Yesus kunjungi siapa? Petrus. Anda percaya atau tidak? Anda buka di buku Kisah, dan bahkan pesan dari malaikat di kubur. Ingat baik-baik, waktu apa namanya perempuan-perempuan itu datang di kubur Yesus, betul apa dia bilang? Dia sampai sini, Yesus punya kubur sudah apa? Kosong. Dan siapa yang di situ? Malaikat. Terus dia bilang apa? "Pergi Jo, sampaikan kepada siapa? Murid-murid and Peter." Tidak? Dia tekankan itu kata Petrus. Yesus pesan kepada malaikat, jangan lupa itu Petrus. Makanya Petrus itu dia bertobat karena dijamah oleh Yesus, dikunjungi oleh Yesus. Kalau Anda mau rasakan pertobatan yang lebih dalam, dekatlah diri Anda dengan siapa? Yesus. Dan dia akan sebut nama Anda. Dan ingat waktu pada
Waktu di buku Kisah Anda buka, tidak direkod, dia cuma bilang begini. Maka nampaklah siapa? Yesus kepada Kefas. Kefas itu siapa? Petrus. Dan kepada murid-muridnya. Jadi Yesus kunjungi Petrus duluan sebelum dia mengunjungi murid-muridnya yang lain. Makanya Petrus menjadi langsung semangat karena dia sudah dijamah Yesus. Malah tidak ditunjuk sebagai pemimpin, dia langsung berdiri dan dibilang, jangan lupa kita berdoa untuk mencari pengganti dan sebelum kecurahan Roh Kudus. Jangan lupa, itu penting sekali. Kemudian Roma 3:23 di sini dikatakan, mari kita baca Roma 3:23. Dan di sini ada pertanyaan. Jawabannya adalah ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pertanyaannya ialah ini, pertanyaannya. Bagaimana kebenaran ini memanggil kita semua untuk tidak memiliki kerendahan hati, untuk memiliki kerendahan hati dalam cara kita memandang satu sama lain. Bagaimana caranya? Ini nih, how does this truth call us all to have humility in how we view each other? Nah, ini penting sekali nih, humility antara kita satu dengan yang lain. Bagaimana kita supaya boleh buat itu? Jawabannya adalah di sini sebelum kita berdoa. Ini kebenarannya memanggil kita untuk rendah hati karena mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang secara moral lebih unggul dari yang lain. Dia bilang, no one is morally superior to anyone else. Yang ada yang lebih unggul. Setiap orang tanpa memandang, ini betul itu. Setiap orang tanpa memandang latar belakang, kesuksesan atau reputasi, berada pada posisi yang sama di hadapan Tuhan. Kita semua gagal dan semua membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Jadi dari kita semua ini tidak ada yang satu lebih tinggi, satu lebih jago, satu lebih banyak doi. Terserah Anda mau lebih banyak doi, tapi di hadapan Tuhan kita sama semua. Iya toh? Satu gemuk, satu kurus, satu nyandak gizi, satu bergizi, sama semua. Iya toh? Jadi, saudara sekalian, di hadapan Tuhan, no one is morally superior to anyone else. Ingat baik-baik itu. Tidak ada orang pun secara moral lebih unggul dari yang lain. Tidak, kita semua itu sama di hadapan Tuhan. Jadi, dalam singkatnya adalah Roma 3:23 menyamakan kedudukan semua orang. Kita itu sama di hadapan Tuhan. Ayat ini merendahkan hati kita dengan menunjukkan bahwa nilai dan harapan kita tidak berasal dari kebenaran kita sendiri, tetapi dari kasih karunia Tuhan yang mendorong kita untuk memperlakukan satu sama lain dengan kerendahan hati, rasa hormat dan kasih. Cuma itu saudara, nah ada lain-lain. Saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Makanya kita ada cuci-cuci kaki itu sebenarnya apa? Itu juga salah satu contoh supaya apa? Bayangkan Yesus harus mencuci kaki Petrus, kaki Yohanes. Nah dulu itu ada sepatu boots. Nah Anda boleh bayangkan berjalan di tai kuda, tai onta. Saya sempat berjalan di bawah begitu, bobo sekali saudara. Sampai baju pun Anda bisa cium. Bayangkan kaki yang Anda boleh lewati itu dari jalan ke jalan dan Yesus harus cuci. Sampai Petrus sebagai tunggu dulu, mesti kita yang cuci. Ya ini Petrus lagi banyak mulu dia. Makanya dia yang paling menolak Yesus. Jadi sudah, akhirnya Yesus menunjukkan bagaimana juga kita harus merendahkan diri hadapan Tuhan. Dan bukti yang nyata adalah ada di sini. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu, ini tadi dibaca, bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, bayangkan dia rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Tidak ada yang bisa lawan ini. Contoh dari Yesus, even the death of the cross. Itu paling penting ya. Dan yang berikut ada pertanyaan di sini ya. Anda bisa baca itu di dalam Anda punya guidelines. Apa artinya memiliki pikiran dan tabiat Kristus? Bagaimana hal ini seharusnya mengaruhi cara kita memperlakukan satu sama lain dengan keluarga dan pertemanan kita? Bagaimana kira-kira? Ini penting, keluarga dan teman sesama. Kalau saya saudara di gereja itu, nomor satu itu kita punya keluarga ada di rumah. Dan kedua kita punya keluarga itu ada di mana?
Di gereja. Sebenarnya kita ini apa? Keluarga, ya kan? I'm so glad, nama apa? Ya toh lagu itu. The family of God. Sama semua kita. Itu apa sebenarnya satu keluarga. No, Anda boleh bayangkan. Memang di keluarga itu siapa yang tidak pernah. Coba angkat tangan Anda yang tidak pernah baku ambe di keluarga. Kita coba mau tawa kalau ada yang bilang ada. Tunggu yang kincing tuh orang bilang. Semua pasti ada apa? Baku ambe, baku. Tapi itu, ya itu no, makanya dia bilang. Make sure kalau orang fight, katanya kalau orang argue, make sure siapa yang menang. Suami atau istri? Istri, ada yang bilang istri. Ya so pasti istri menang terus. Cuma maksudnya, maksudnya ada tulis di situ. If you argue, you make sure we both are the winner. Dua-dua harus menang. Jangan bilang karena ngana. Memang orang mesti mengerti. Baru ciptakan aja satu perempuan, satu laki-laki. Bayangkan tuh dua itu Anda mesti apa? Nah kan, tapi ya itulah. Kalau kita treat kita punya di dalam gereja itu keluarga, biar ada satu yang tuh kamu mau memakai di gereja, oke ngana kok tapi keluarga, ya toh. Ada yang tersinggung nak dapat sekolah sahabat, oke lah. Karena kan yang penting anak belajar, kita boleh cari online, iya toh. Jadi jangan khawatir. Dan saya sudah lihat banyak sekali anggota-anggota di sini, dorang babaku salah, akhirnya baku peluk. Iya betul, saya lihat banyak sekali, babaku salah, baku peluk. Naik darah, akhirnya apa? Baku peluk. Nah pernah kita lihat mau bakalai terus. Nggak ada. Di live house ini, semua bakal. Kalau bakalai itu sehat. Marah habis itu baku peluk. Sehat sekali. Kita lihat semua baku peluk. Nah pernah kita lihat habis itu baku marah sampai Tuhan datang. Ada yang sampai sekarang kita lihatnya baku bicara. Marahnya lala juga dia. Dia datang juga aja selamat. Dan ini puji Tuhan. Ya karena kita itu semua satu keluarga. Bagaimana cara kita treat? Merendahkanlah diri satu dengan yang lain. Biar juga yang penting engkaulah yang apa? Bertambah-tambah, akulah yang apa? Kurang-kurang. Perkataan siapa itu? Yohanes Pembaptis. Dia menyatakan Yesus. Dan makanya Yesus bilang tidak ada kata apa? Orang yang lebih besar dari siapa? Yohanes. Dua-dua baku lawang rendah hati. Itu dia. Jadi jangan lupa kita dalam keluarga, di gereja kita itu apa? Satu keluarga untuk saling apa? Baku sayang. Walaupun baku ambil itu normal. Habis itu baku peluk. Selesai. Ya. Ini dia. Wah ini dia punya jawaban yang terakhir. Bagaimana artinya to have mind and attitude of Christ? How? What it means katanya. Number one, Anda bisa baca humility. Sedangkan Yesus fully God did not cling to his rights and status. Ingat apa? He willingly humble himself. Yesus sendiri apa? Merendahkan dirinya. Yesus ini. Selflessness. Servanthood. Obedience. Jadi having the mind of Christ means choosing love over pride. Service over status. And obedience over self-interest. Nah aja dulu. Kita jangan cuma me, lupa orang lain. Jangan, seharusnya harus apa? You go first. You go first. Ladies first. Ya toh? Yang tua lebih dulu. Atau apalah gitu. Anda bisa boleh bayangkan. Kemudian berikut. How this should affect our family and friendship. Nah ini dia. Bagaimana? How? Nah ini dia jawabannya. It's very simple. We treat one another with humility. Back to humility ya. Not insisting on always being right or getting our way. Ya biasa itu begitu. Yang penting kita dulu apa? Jangan usah humility. Ngana Jo. It's okay. Ngoni Jo. Ya dulu ada pemilihan kita ingat. Ngoni Jo duluan. Nah itu begitu biasanya. We practice self-giving love. Putting others' needs, feeling, and well-being ahead of. Anda bisa baca ini. We are willing to forgive. Nah ini penting sekali ini. Be patient and serve. Even when it is inconvenience or costly. Ini paling susah ini. Kalau inconvenience to me, susah itu. Tapi tetap forgive, be patient. We seek unity. Ini number one. Anda baca semua ini dia. In everyday life, having Christ mindset means showing quiet love, choosing kindness, and serving one another, especially in close relationship where pride and selfishness can easily take over. Jadi itu sangat penting. Dan yang terakhir Anda bisa baca Roh Nubuat katakan, para murid berdoa dengan sungguh-sungguh agar layak bertemu dengan orang-orang dan dalam pergaulan sehari-hari mereka dapat mengucapkan kata-kata yang akan membawa orang berdosa kepada Kristus. Jangan lupa setiap doa kita juga jangan lupa kalau kita ke gereja, Tuhan tolong supaya saya jadi berkat.
watch my words. Kadang-kadang orang punya wording itu, orang nak sadar, orang anggap itu positif, orang lain anggap apa? Negatif. Padahal dia punya maksud baik. Akhirnya apa? Nah, makanya orang harus berdoa juga untuk itu. Sehingga kita ke gereja atau keluar, orang akan jadi apa? Kita akan jadi testimoni. Nah, itu Eli punya kesaksian tadi ya. Cuma itu antar orang itu jadi testimoni. Nah, perlu berkhotbah, saudara. Jadi testimoni. Jadi jangan lupa kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya walaupun ucapan kata-kata kita pun jangan apa? Jangan membawa bencana tapi membawa berkat. Menyingkirkan semua perbedaan. Nah, ini dia. Perbedaan singkirkan semua aja. Semua keinginan. Nah, itu perbedaan, keinginan untuk menjadi yang teratas. Mereka bersatu dalam persekutuan. Di sini Roh Nubuat yang katakan, ya. Jadi jangan lupa orang berdoa untuk itu. Dan terakhir, according to Ellen G. White, ya, teaches that God's people, ini dia, must be united in heart and purpose. Prayer must be earnest, persistent, and collective. Pride, self-interest, and division must be surrendered. Spiritual power flows from humble dependence on Christ. This verse in her writing stand as a blueprint for revival then and now. Dari dulu sampai sekarang. Let us embrace the mind of Christ, setting aside differences, and lifting our voices in one accord. Revival begins when hearts unite in prayer. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita akan serahkan kepada pendeta untuk acara doa.